Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua ya anak-anak ya. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Teman-temannya sudah hadir semua hari ini? Hadir. Sudah hadir, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Semua siap. Berdoa dimulai dengan baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hari ini ada yang tahu kalau kita mau belajar tentang apa? Belum, Bu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang menghindari akhlak tercela, yaitu bakhil. Nah, materi ini kita akan membahas tentang pengertian bakhil, bahaya perilaku bakhil, dan menghindari perilaku bakhil. Ada yang tahu apa itu bakhil? Ya, Rizka? Pelit, Bu. Kayak Ya. di film itu bakhil ente. Kayak gitu, Bu. Nah, jadi pengertian bakhil itu berasal dari bahasa Arab yang berarti kikir atau pelit. Yang sering kita dengar adalah kata pelit. Bakhil adalah sifat yang harus dihindari oleh setiap muslim, sebab bakhil adalah sikap egois, tercela, dan berakibat buruk baik di dunia maupun di akhirat. Mengapa baik buruk di dunia dan di akhirat? Karena kalau di dunia kita akan dijauhi oleh teman-teman kita, tetapi kalau di akhirat itu adalah perilaku dosa yang besar. Bakhil adalah sifat yang tercela karena sifat ini termasuk dari golongan syaitan. Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 29 dan 30 yang artinya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkan, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Nah, jadi bakhil itu perilaku yang sangat tercela dan adalah perilaku yang terlahir dari godaannya setan. Nah, sedangkan Allah melarang kita sebagai umat muslim untuk menjauhi sifat bakhil karena Allah adalah Tuhan yang melapangkan rezeki, yang memberi kita rezeki. Tetapi kalau kita bakhil, kita kikir, kita pelit, maka mungkin Allah akan menyempitkan harta kita. Allah juga mengingatkan bakhil adalah sifat yang amat tercela dalam Quran surah Muhammad ayat 38. Ingatlah, kalian adalah orang-orang yang diminta untuk menafkahkan sebagian harta kalian di jalan Allah. Namun di antara kalian terdapat orang-orang yang bakhil. Siapapun yang bersifat bakhil, maka sesungguhnya ia bakhil atau kikir terhadap dirinya sendiri. Sebab Allah Maha Kaya dan kalian adalah orang-orang miskin. Mengapa demikian? Karena rezeki itu datangnya dari Allah. Kemudian misalnya kita itu memiliki harta yang cukup, kita punya uang yang
cukup untuk menghidupi diri kita atau kita dapat dari orang tua kita. Nah, lebih baik, alangkah baiknya kita itu tidak kikir. Kita bisa menggunakan uang itu dengan secukupnya, atau juga kita bisa bersedekah, kita juga bisa berbagi dengan teman-teman kita di sekolah maupun di rumah. Karena di dalam harta kita itu terdapat hartanya orang lain. Jadi alangkah baiknya kalau kita berbagi dengan orang lain juga. Paham anak-anak? Paham. Materi selanjutnya yaitu bahaya perilaku bakhil. Nah, yang pertama mengakibatkan dosa besar. Allah menjelaskan bahwa bakhil sebagai perbuatan dosa besar. Dalam Quran surah Al-Imran yang artinya, sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di leher di hari kiamat, dan kepunyaan Allah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dari arti Quran surah Ali Imran ini kita tahu bahwa kalau kita kikir, maka di akhirat kelak kekikiran atau kebakhilan kita itu akan dikalungkan di leher kita. Maksudnya itu bebannya itu akan dikalungkan di leher di hari kiamat kelak. Yang kedua, terpedaya dengan tipu daya syaitan. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 268 yang artinya, syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Sedangkan Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Dari ayat ini Allah menjelaskan kalau setan itu tugasnya adalah menakut-nakuti manusia, menakut-nakuti agar kita berpikir kalau kita memberikan harta kita, kita akan menjadi miskin, kita akan kehilangan harta kita. Padahal itu tidak. Allah akan menambah rezeki kita jika kita berbagi dengan sesama muslim atau saudara-saudara kita. Yang ketiga, penghalang masuk surga. Allah memberikan pada orang kikir supaya merubah cara mereka berpikir, dan Allah telah memberikan mereka banyak karunia baik berupa harta, ilmu, kemegahan maupun macam-macam keduniaan lainnya. Akan tetapi setelah karunia yang diterima justru dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan enggan memberikan sedekah untuk orang lain. Dari kalimat tersebut, jadi kalau kita memiliki harta, kita memiliki ilmu, kita memiliki kemegahan dan macam-macam lainnya, itu alangkah baiknya jika kita berbagi agar ilmunya dapat bermanfaat bagi teman-teman dan kita semua. Paham anak-anak? Paham, Bun. Insyaallah paham. Nah, yang keempat, rezeki menjadi sempit, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepadaku, janganlah kamu bakhil yang menyebabkan kamu disempitkan rezekinya. Nah, Nabi saja melarang kita untuk bersifat bakhil karena akibatnya akan disempitkan rezeki yang kita dapatkan. Yang kelima, sumber malapetaka kemanusiaan seperti Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Lail ayat 8-11. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan bagimu jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Nah, jadi bagi orang-orang yang bakhil, hartanya itu tidak bermanfaat apabila ia telah meninggal karena sifat kebakhilannya tersebut saat ia masih hidup. Selanjutnya, menghindari perilaku bakhil. Nah, yang pertama itu cara menghindarinya yaitu keyakinan bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah miliknya Allah. Nah, jadi kita yakin kalau semua barang yang kita miliki itu miliknya Allah. Jadi kita tidak merasa bahwa kalau kita bersedekah, kalau kita
tidak kikir. Nah, jadi rezeki itu akan kembali lagi kepada kita. Kemudian banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi setiap nikmat yang kita dapatkan, kita selalu bersyukur kepada Allah yang telah diberikan Allah kepada kita, dari kita bisa bernafas, kita mendapatkan rezeki yang berlebihan, dan karena rezekinya itu kita juga dapat berbagi kepada saudara-saudara kita. Kemudian gemar melakukan kegiatan sosial dengan infak dan sedekah. Nah, seperti kita kalau hari Jumat, nah itu kan kita mengadakan yang namanya infak Jumat. Nah, itu termasuk cara menghindari perilaku bakhil. Nah, dengan berinfak itu, dengan kita menyisihkan uang jajan kita berinfak, nah itu adalah salah satu pahala juga. Karena dengan bersedekah, rezeki kita mungkin insya Allah rezeki kita akan bertambah dan nikmat yang Allah berikan. Yang keempat, memohon perlindungan dari Allah dari sifat bakhil. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan cara berdoa agar kita dijauhkan dari sifat bakhil, agar kita dijauhkan dari sifat kikir, dan juga tidak merasa pelit, karena walaupun harta kita sedikit juga, kita harus tetap berbagi kepada saudara kita. Nah, sudah selesai materi yang Ibu sampaikan. Selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video untuk kalian tonton. Sebentar ya. Nah, sekarang kalian lihat dulu videonya. Nah, sudah selesai. Nah, dari video ini bisa dipahami anak-anak? Insya Allah bisa, Bu. Nah, jadi sekarang Ibu tugaskan kepada kalian untuk membuat kelompok dan mempraktikkan perilaku bakhil yang seharusnya tidak kita lakukan kepada teman atau saudara kita. Nah, jadi Ibu minta kepada kalian untuk berdiskusi antar kelompok dan mempraktikkan drama singkat tentang perilaku bakhil. Nah, silakan diskusinya. Oke, Bu, kami sudah siap, Bu. Sudah siap? Kalau begitu silakan dimulai dramanya. Maaf ya, Bu, sebelumnya kami mau minta bantuan sama Ibu untuk mendekatkan pelajaran sebentar, apa cuma satu kalimat apa kayak gimana Ibu? Oke, Bu. Ya, Mulai dramanya dari Ibu berarti ya? kayak pengertian aja, Bu. Baiklah anak-anak, dibuka bukunya, kita akan mencatat materi bakhil. Yang pertama, pengertian bakhil. Bakhil berasal dari bahasa Arab yang berarti kikir. Aduh, dan aku habis. Aduh, habis lagi nih. Pena kamu banyak, pinjem dong. Gak boleh. Ini pena mahal. Pena aku habis loh. Gak boleh.
Kamu kenapa? Pen aku habis, nggak bisa nulis. Oh, aku punya kok pena 2. Tapi maaf ya, penanya tuh kayak gini, nggak ada tutupnya. Nggak Gak apa-apa. apa-apa, yang penting Pen bisa aku buat nulis. Nggak apa ya? Ya nggak apa-apa. Nggak kita nulis lagi. Ya. Dilanjutkan. Bakhil adalah sifat yang harus dihindari. Aduh, Pen aku macet. kenapa? Pen aku macet. Coba lagi yang satunya, coba. Pen aku macet. Gimana dong? Aku cuma punya satu dia udah dipinjam sama istri. Ini juga macet. Habis. Ini udah habis, jadi istri cuma punya 1. Ya. Maaf ya, nggak bisa minjemin. Cut. Nah, jadi begitu dramanya anak-anak. Ya, Bu. Ya, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, ternyata pada berbakat acting semua ya. Alhamdulillah. Sudah saya menjadi orang kaya, Bu. Oh iya, alhamdulillah. Amin. Ya, Nah, jadi dari drama yang kalian perankan, apa hikmah yang dapat kita ambil? Sama dengan materi yang kita bahas tadi, Bu, kita Ya. tidak boleh mafil atau kikir karena itu berimbasnya bisa pada diri kita sendiri, kayak gitu, kayak jalan tadi. Seperti poin ketiga, bahaya sikap bahaya itu menjadi sumber malapetaka pada Diri sendiri. diri sendiri. Ya. Dan malapetaka dia, Bu, penanya ngaco semua. Bu, tapi pena saya masih hidup, Bu. Iya, kan Ica-Ica ya. Ini drama. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa bakhil itu artinya kikir, dan kita sebagai umat muslim dilarang untuk memiliki sifat bakhil karena dapat mencelakakan diri kita sendiri. Jadi materi bakhil sudah pada paham ya anak-anak ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Berarti pertemuan kita hari ini selesai. Kalau begitu kita akhiri pertemuan hari ini. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa pulang. Siapa? Berdoa mulai. Doa selesai. Bisalam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.